Kita nyanyi dulu, yaitu Mas TK Kristen Kalvari. 3, 2, 1. Di TK Kristen Kalvari, tempatku berada, ku dibimbing dan dididik untuk mandiri. Belajar kitab suci, ada aku menjadi anak taat terdidik, jadi teladan. Kalvari kindergarten, I am and brighter, much to be in the land, sunny was born. Sorry someday I will be what a good one needs to be. Only I do better, may I example. 我有小小一杯饮料，小小小也学校，我手培养学习独立，毕业出身的我，教育他们和社会，上帝说喜悦的人，在这平生万教会，小孩的榜样。我们来祷告。我们在天上的父，Bapa kami di surga，我们感谢你给我们新的日子。Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru. 现在我们要学习你的话。Sekarang kami mau belajar firman-Mu. 求你帮助我们能够明白你的真理. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. 求你帮助我们做好的学生，来荣耀你的名。Mohon Engkau membantu kami menjadi murid yang baik, yang memuliakan nama-Mu. 求你赦免我们的罪， Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami， 用耶稣的宝血洗净我们的罪。 Dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami。 奉耶稣的名，我们祷告，我们感谢。 Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, lihat ke sini. Nah, good morning, children. Selamat pagi, anak-anak. Iya, kita hari ini mau mendengarkan tentang seorang yang bernama Samuel. Nah, Samuel artinya apa? El itu adalah Allah. Samuel itu adalah artinya Allah mendengarkan doa kita. Apa artinya Samuel? Allah mendengarkan doa kita. Jadi ceritanya begini ya. Samuel itu waktu dia belum lahir, ya, papanya itu punya 2 istri. Karena mama Samuel tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Jadi papanya Samuel kawin lagi dengan istri muda.
Dan istri muda ini melahirkan banyak anak. Sehingga mamanya Samuel ya, tiap kali datang ke rumahnya Tuhan, itu selalu diejek-ejek oleh siapa? Istri muda dari papanya. Sehingga mama Samuel itu sedih sekali. Kenapa istri muda dari suaminya banyak anak? Saya, istri yang tua, tidak ada anak. Tidak ada apa? Wah, apa yang terjadi kalau begitu? Kalau anak-anak susah, anak-anak sakit, apa yang kalian harus lakukan? Kita berdoa. Kita apa? Berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Jadi mamanya ya, di dalam rumahnya Tuhan, di kota yang bernama Silo, dia berdoa begini. Suaranya nggak kedengaran. Ya, cuma mulutnya ya. Coba kalian, coba mulutnya gini, matanya dipejam. Bisa? Matanya dipejam, dia berdoa begini. Jadi di situ ada satu imam yang bernama Eli, dia bilang sama mamanya Samuel, namanya Hana. Kamu ini mabukkah? Kok ngomong sendiri di rumah Tuhan? Terus Hana bilang sama Eli, nabi, imam, bukan, saya bukan mabuk, tapi saya sedih sekali. Kenapa sedih? Terus dia bilang, saya minta kepada Tuhan, kasih saya satu anak. Kasih saya apa? Nah, kalau anak ini lahir, saya akan persembahkan anak ini untuk melayani di rumah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Eli bilang, Tuhan akan mengabulkan doa kamu. Tuhan akan menjawab ya doa kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Betul ya, waktu dia sudah pulang ke rumahnya, akhirnya Tuhan kasih dia anak dan dia hamil. Nah, apa? Tahu hamil kan? Mengandung ya. Wah, akhirnya lahirlah Samuel. Lahirnya siapa? Kenapa diberi nama Samuel? Karena Tuhan Yesus mendengar doa kita. Nah, saya tanya anak-anak, pernah nggak anak-anak berdoa? Ada? Waktu sakit? Ada? Ya, berdoa dalam nama Yesus. Nah, setelah Samuel sudah besar, ingat ya, dia menjadi pemimpin ya orang Israel. Menjadi apa? Pemimpin. Nah, orang Israel itu punya musuh yang bernama orang Filistin. Orang apa? Nah, orang Filistin ini suka sekali menyerang orang Israel. Jadi pagi ini saya akan mengajar anak-anak dari kitab 1 Samuel. Kitab apa? 1 Samuel. Ya, kitab apa? 1 Samuel pasal 7. Nah, ceritanya begini ya. Waktu orang Israel sudah tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah Palestina. Nah, anak-anak tahu nggak? Yuk, dengar di sini. Siapa musuh orang Israel? Musuh orang Israel bernama orang Filistin. Orang apa? Filistin. Nah, jadi waktu orang Israel itu ya sedang susah. Mereka mencari siapa? Samuel. Terus waktu mereka mencari Samuel, mereka berkata pada Samuel begini, kami ini punya musuh ya, Samuel. Samuel itu nabi, dia hakim. Terus apa yang Samuel lakukan? Samuel kemudian berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelum berdoa dia bilang sama orang Israel, kalian ya, jangan nakal. Jangan apa? Jangan nakal. Mengapa mereka nakal? Mereka menyembah patung, tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah apa? Patung. Menyembah apa? Patung. Ayo semua lihat ke sini ya. Patung. Ya, menyembah apa? Patung, tidak menyembah Tuhan. Jadi Samuel bilang sama mereka, jangan sembah patung. Harus sembah siapa? Kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang Israel itu berkata kepada Samuel, iya, kami akan bagaimana? Berubah, tidak nakal lagi. Berubah apa? Tidak nakal tidak nakal lagi. Akhirnya tidak menyembah lagi kepada patung. Patung itu namanya patung Baal. Dan patung Baal dan Asterot. Baal itu suaminya, Asterot itu istrinya. Kamu bayangkan loh, patung aja punya suami istri. Ya, ini dosa.
Dosa sekali. Oke? Nah, akhirnya Samuel bilang begini, ayo orang Israel, mari kita berkumpul. Jadi Samuel itu membawa orang Israel berkumpul. Seperti sekarang ini ya. Anak-anak berkumpul nggak? Kenapa kita berkumpul? Karena Tuhan Yesus bilang kalau ada 2-3 anak berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir tengah-tengah kita. Di sini ada, kita nggak nampak loh, ada siapa? Tuhan Yesus. Ada siapa? Ya, nampak nggak dia? Nggak nampak. Ada nggak dari sini? Oh, kok nggak ada? Dia kan janji kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada. Tuhan Yesus ada di sini loh. Tuhan Yesus ada di mana? Ada di tengah-tengah kita. Bagus ya. Raja sudah menjawab. Nah, terus jadi waktu mereka berkumpul, ayo anak-anak semua lihat sini. Ini. Jumlah mereka berapa orang kira-kira? Jumlahnya. Berapa orang? 12. Hanya 12? Enggak lah, orang Israel banyak sekali. Ribuan apa? Ribuan berkumpul. Nah, waktu mereka berkumpul, apa yang terjadi? Orang Filistin musuh mereka. Ini loh orang Israel berkumpul. Sekarang kita datang, kita serang mereka. Kita apa? Serang mereka. Wah, orang Israel tuh menjadi apa? Ketakutan. Menjadi apa? Ketakutan. Sehingga mereka bilang sama Samuel, Nabi Samuel, Imam Samuel, Hakim Samuel, berdoa untuk kami. 1, 2, 3. Berdoa untuk kami. Samuel, dia berdoa. Tapi sebelum dia berdoa, apa yang dilakukan Samuel, tahu nggak? Dia mengambil kambing susu. Apa itu kambing susu? Apa kambing susu? Kambing yang masih minum susu. Masih kecil. Kecil, masih belum setahun. Ya, kalian waktu kecil minum susu nggak? Ada nggak? Ada ya, waktu bayi ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan anak kambing susu yang kecil itu? Akhirnya disembelih untuk ditaruh di atas yang namanya mezbah. Namanya apa? Dikorbankan. Ya, apa dikorbankan? Karena kambingnya itu disembelih supaya mati dan kita tidak mati. Itu seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada dosa tidak? Ada. Tidak. Tidak ada dosa. Kenapa dia disalib? Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Untuk dosa siapa? Tuhan Yesus nakal tidak? Tidak. Nah, kenapa dia disalib? Untuk kenakalan siapa? Kamu dan kita nakal. Siapa yang disalib? Tuhan Yesus. Untuk apa? Menerima hukuman dosa. Siapa di sini yang pernah dihukum guru? Ada nggak? Kalau lagi nakal ada ya? Nah, Tuhan Yesus itu dia tidak mau kita dihukum loh. Kalau kita berdosa, hukumannya kemana? Dilempar ke neraka. Dilempar kemana? Dilempar kemana? Neraka itu bagaimana tempatnya? Ada AC nggak? Ada. Ada kipas nggak? Ada. Ada apa? Ada yang doang. Api. Yang kedua, ulat. Yang ketiga, Kaki. tidak ada kawan. Tidak ada kawan. Iya. Di neraka ada api. Ada ulat. Tidak ada teman. Ada kawan. Tidak ada kawan. Tidak. Seorang diri. Nah, Tuhan Yesus tak mau kita ke situ. Jadi bagaimana caranya? Dia disalib. Dia di apa? Disalib. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Karena dosa siapa? Dosanya Edsel. Dosanya Gio. Dosanya Justin. Tuhan Yesus disalib. Dosanya Michelle. Kenapa Yesus disalib? Karena dosa siapa? Dosanya Miss Ling. Dosanya Teacher Magda. Dosanya saya. Yesus Kenapa dia disalib? Untuk menggantikan kita yang nakal. Yang apa? Kalau dia tidak disalib, semua kita masuk neraka. Masuk apa?
Dia nggak mau. Jadi Yesus sudah disalib, dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga. Hari apa? Ketiga. Hari apa itu? Hari ketiga. Hari Minggu. Hari apa? Hari Minggu. Coba kamu lihat, hari Minggu tuh tanggalnya warna apa? Tanggal merah. Kenapa merah? Kenapa hari Minggu tanggalnya merah? Lima dah. Kenapa? Kenapa hari Minggu tanggalnya merah? Hari Yesus bangkit dari kematian. 1, 2, 3. Mengapa hari Minggu tanggalnya merah? Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wah, jadi Samuel ya, setelah dia menyembelih apa tadi? Kambing apa? Kambing susu. Yang masih nyusu, masih kecil. Disembelih, ditaruh di mezbah. Nah, Samuel berdoa. Samuel apa? Doa. Tuhan mendengar doa Samuel tidak? Mendengar. Jadi orang Filistin ya, yang sudah dekat dengan orang Israel. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, mereka bawa kapak, mereka bawa batu, bawa membunuh semua orang Israel. Orang Israelnya ketakutan. Tetapi ketika Samuel berdoa, doanya sudah didengar Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan itu dia mengalahkan musuh orang Israel yang bernama Filistin. Caranya gimana? Ayo. Caranya apa? Gimana caranya? Dia mengirimkan yang namanya, kalau hujan ada kilat. Tahu nggak kilat? Terang. Oh, petir. Ah, petir, bagus. Setelah itu, setelah ada petir apa? Suara keras apa namanya? Dengan huruf G. Miss Mawar tolong lihat itu nanti ya. G. Kalau petir kan P kan? Nah, kalau petir apa? P. Tapi bukan hanya petir. Kalau petir kan terangnya. Nah, kalau sekarang ada ininya apa? Hurufnya G. Apa? G. G apa G? G apa G? Hah? Guntur. Ayo, 1, 2, 3. Gun. Jadi Tuhan mau ngirim guntur. Pom. Pom. Wah. Itu petir sih sinar, ini bukan petir, tapi guntur. Setiap petir datang disusul dengan guntur. Petir datang, guntur. Petir datang, guntur. 1, 2, 3. Petir, guntur. Petir, guntur. Sinar, suara. Sinar. Ayo, siapa yang bisa? Petir. Kenapa petir kelihatan dulu? Karena terang kan? Suara kan lambat ya. Apa dulu? Petir, guntur. Terus terang, sinar, suara. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Petir, guntur. Sinar, suara. Ah. Sinarnya terang tidak? Terang banget. Suaranya keras tidak? Keras sekali. Jadi Tuhan mengirim guntur. Suaranya kencang sekali. Kencang. Apa yang terjadi? Orang Filistinnya ini ya ketakutan. Kenapa ketakutan? Mereka tahu tuh Tuhan menolong orang Israel. Kalau biasanya kan petir kan? Petir, guntur. Sekali. Nanti kira-kira 2 menit lagi. Petir, guntur. Agak lama. Kalau ini enggak loh, petir guntur, petir guntur. Waduh, mereka takut ini Tuhannya orang Israel sedang menolong mereka. Akhirnya mereka apa? Takut. Apa? Takut. Pegangnya pisaunya pun pisaunya lepas begini. Kapaknya lepas, gak berani lagi mereka. Dan orang Israel itu sudah tahu bahwa Tuhan menolong mereka. Akhirnya mereka bilang, ayo kita berangkat. Kita serang orang Filistin. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Mereka serang orang Filistin. Orang Filistinnya dikalahkan. Lari mereka apa? Lari ke mana? Lari menjauh. Lari ke mana? Pada hari itu Tuhan menolong orang Israel mengalahkan siapa musuh mereka? Orang Filistin. Orang apa? Orang Filistin. Nah, apa pelajaran hari ini anak-anak? Tuhan mau
menolong kita. Tuhan apa? Tuhan pengen menolong. Iya, pertolongan yang pertama apa atau enggak? Supaya kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, supaya apa? Kita apa? Biar kita Sungguh-sungguh percaya Yesus. Yesus. Ya, saya tanya. Apa pertolongan Tuhan pada kita? Supaya kita sungguh-sungguh Percaya Yesus. percaya Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, pasti kamu jadi anak yang baik. Pasti apa? Dengar baik-baik ya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, pasti jadi anak apa? Baik. Baik. Kayak siapa? Kayak Samuel. Kayak siapa? Samuel. Iya. Mau? Mau tidak? Mau. Nah, ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengalahkan orang Filistin pakai petir guntur. Petir guntur. Sinar. Suaranya kencang nggak? Kencang sekali, mereka sampai takut. Ya, pertama tuh mereka berani mau menyerang orang Israel. Sekarang mereka takut. Ya, setelah takut apa yang terjadi? Pisaunya jatuh, kapaknya jatuh, lari mereka. Dan orang Israel pergi mengejar dan mengalahkan mereka. Tuhan sudah menolong siapa? Orang Israel. Mau nggak ditolong Tuhan? Mau dong. Apa? Mau dong. Supaya sungguh-sungguh Percaya Yesus. percaya. Yesus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Saya. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dengan darahnya, turunkan tangan. Dengan darahnya apa? Dosa kita dihapus. Dia apa? Supaya kita tidak masuk kemana? Anak-anak. Kenapa Yesus mati untuk kita? Dia tidak mau kita kemana? Masuk kemana? Neraka. Tempat seperti apa itu neraka? Panas, Ada ular. sakit, dan Ada teman. tidak ada teman. Tidak ada kawan. Tidak ada tawan. Ya, oke. Mau ke neraka? Enggak mau. Tapi harus percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, Tuhan Yesus mau kita kemana? Ke surga. Kemana? Ke surga. Tempat seperti apa itu surga? Tempat yang sangat paling indah. Tidak ada sakit. Tidak ada mati. Tidak ada dosa. Tidak ada. Yang ada hanya sukacita. Nyanyi terus. Apa? Nyanyi terus. Hidup sama Yesus selama-lamanya. Apa itu surga? Jalannya terbuat dari emas. Kaya nggak? Kaya lah. Jalannya terbuat dari apa? Mas. Emas. Mau ke surga nggak? Mau. Caranya? Caranya? Harus dari anak baik. Apa? Dari anak baik. Harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak bisa. Karena Yesus mati, disalib, darahnya menghapus semua dosa kita. Kita nggak boleh bawa dosa loh, nggak boleh nakal di sorga. Caranya gimana? Harus percaya Yesus. Dan Yesus mengampuni semua dosa kita. Mengampuni apa? Membuat kita tidak nakal lagi, tidak berdosa lagi, ya. Dia beri kita tubuh yang mulia. Tubuh yang bagaimana? Mulia. Nah, mulia. Oke, mau percaya Yesus? Oh ya, mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, kami berterima kasih. We thank Thee for Thy help. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu kepada orang Israel. We believe, we also can pray that we ask the help from You. Dan kami juga dapat berdoa, mohon Engkau membantu kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang masih tidak percaya Yesus, supaya sungguh-sungguh percaya Yesus. Berikan kami kepandaian menjadi anak yang taat, terdidik,
dan teladan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mohon ampun atas dosa kami. Amin. Okay, see you again. Yeah. Good morning.